Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. PLTS Terapung Cirata merupakan PLTS nomor 3 terbesar di dunia dan nomor 1 di Asia Tenggara. Selain PLTS Terapung, Waduk Cirata juga memiliki pembangkit listrik tenaga air atau PLTA underground, satu-satunya di Indonesia yang sudah dibangun semenjak 1988 dengan kapasitas 1008 MW serta PLTS ground mounted dengan kapasitas 1 MW. Baik sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Tahukah Anda, Indonesia kini menjadi rumah bagi pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara dan ketiga terbesar di dunia. PLTS Cirata yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat adalah sebuah terobosan luar biasa dalam pemanfaatan energi terbarukan. PLTS ini dibangun di atas waduk seluas 200 hektar atau sekitar 20% dari luas waduk Cirata dan ada rencana untuk meningkatkan kapasitas menjadi 5 kali lipat. PLTS ini dibangun menjadi 13 blok dengan lebih dari 340.000 solar panel. Dengan kapasitas produksi mencapai 145 MW, energi yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan listrik hingga 50.000 rumah tangga setiap tahunnya. Proyek ini juga berkontribusi signifikan terhadap target Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Tidak hanya ramah lingkungan, PLTS Cirata juga menciptakan peluang kerja baru dan memanfaatkan potensi alam tanpa mengganggu ekosistem lokal. Di permukaan Waduk Cirata, Jawa Barat, berdiri megah pembangkit listrik tenaga surya terapung pertama di Indonesia. Dibangun di atas Waduk Cirata seluas 200 hektar atau setara dengan 280 lapangan sepak bola, menjadikannya sebagai yang terbesar se-Asia Tenggara dan terbesar nomor 3 di dunia. PLTS Cirata memanfaatkan teknologi panel surya yang dipasang terapung di atas permukaan air. Sekitar 340.000 panel surya disusun dengan cermat agar tidak menghalangi kegiatan perikanan dan aktivitas masyarakat yang bergantung pada waduk. Dengan kapasitas sebesar 192 MW peak, PLTS ini mampu mengaliri listrik lebih dari 50.000 rumah dan juga dapat mengurangi emisi karbon hingga 214.000 ton per tahun. Proyek kolaborasi antara PLN dan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab ini menelan biaya sekitar 1,8 triliun rupiah. Ini dia PLTS Terapung Cirata. 6 Februari lalu, Pak Menko AHY bersama jajaran Kemenko Infra dan Kementerian PU berkunjung ke PLTS Cirata di Jawa Barat. Luasnya 200 hektar atau setara dengan 14 kali lapangan sepak bola. Dan gak hanya nomor 1 di Asia Tenggara, tapi PLTS Terapung ini juga jadi yang terbesar ketiga di dunia loh. Keren banget. Keren banget kan? Ini jadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam transisi menuju energi hijau. Yang kita banggakan saat ini dan menjadi masa depan kita, sejak tahun 2023 yang lalu telah hadir PLTS Terapung, pembangkit listrik tenaga surya terapung. Jadi ada kalau tidak salah 340.000 panel, ya, solar panel itu yang terhampar di bendungan ini, yang intinya ini bisa menghasilkan 192 MW. Kita akan terus mengembangkan PLTS semacam ini karena ini clean energy, terbarukan dari matahari langsung, dan ini bisa mengurangi emisi CO2. PLTS ini hanyalah awal dari banyak bendungan lain yang bisa menyusul jejaknya. Awal dari komitmen Indonesia untuk tidak hanya bicara soal perubahan iklim. Proyek ini didukung investor terkemuka yaitu Masdar dan didukung oleh 3 investor internasional dengan total investasi sebesar 143 juta US dollar. Luar biasa. Indonesia punya potensi yang besar. Baru di Waduk Cirata saja yang baru 4% menggunakan permukaan air di bendungan ini bisa menghasilkan 192 MW, mengalirkan listrik 50.000-an rumah, dan tentunya kita berharap ada pengembangan berikutnya sehingga bisa semakin meningkatkan produksi listrik untuk industri maupun untuk rumah tangga. Ini bukan hanya soal daya listrik, tapi langkah strategis menyongsong masa depan yang lebih berkelanjutan. Seperti kata Pak Menko AHY, semangatnya adalah demi menjaga bumi dari krisis iklim dan untuk mewariskan lingkungan yang lebih sehat buat anak dan cucu kita di masa mendatang. Dream big, work hard, and never give up. Indonesia pasti bisa. Ini adalah tailers atau buangan air dari PLTA terbesar di Indonesia. Ya, ini adalah buangan air PLTA Cirata. Turbinnya ini terletak di dalam bukit-bukit ini. Waduk Cirata ini airnya terletak di antara 3 kabupaten yaitu Purwakarta, Bandung Barat, dan Cianjur. Dengan membendung sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum yang mengalir sepanjang 297 km dari lereng Gunung Wayang Kabupaten Bandung Barat dan bermuara di ujung Karawang, Bekasi. Walaupun Sungai Citarum sempat jadi sungai terkotor di dunia, tapi airnya ini digunakan untuk 3 pembangkit listrik, yaitu PLTA Saguling, PLTA Cirata, dan PLTA Jatiluhur. PLTA Cirata ini mampu memproduksi listrik sebesar 1.428 gigawatt listrik per tahun. FYI, selain sebagai PLTA, di atas genangan air bendungan Cirata ini juga dibangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung seluas 200 hektar atau 20% dari total luas Waduk Cirata.
Gimana nih, kalian udah pernah main ke Waduk Cirata belum? Gunung ini dibelah buat bikin pembangkit listrik tenaga air terbesar dan tertua di Indonesia. Udah ada dari tahun 80-an, tapi gue baru tahu sekarang. Sekarang gue lagi dalam misi mencari 5 tempat terbersih dan paling ramah lingkungan di Indonesia. Dan ini dia tempat yang keempat. Pembangkit listrik tenaga air Waduk Cirata. Bayangin deh guys, ini pembangkit listrik yang ada dalam gunung yang namanya Gunung Cantayan. Dan ini udah ada dari tahun 80-an. Kok bisa ya teknologi secanggih ini tapi ada di zaman dulu? Bahkan pernah jadi yang terbesar di Asia. Total ada 8 pembangkit yang kapasitasnya itu 1000 megawatt. Kira-kira listrik buat ratusan ribu orang terpenuhi lah. Dan pasti kalian juga penasaran kan gimana caranya air bisa berubah jadi listrik? Nah, simpelnya air yang ada di dalam bendungan atau waduk Cirata bakalan dialirin ke pipa yang ada turbin pembangkit listriknya. Terus air yang ngalir bakalan ke dalam turbin buat muter yang udah dihubungin ke mesin generator listriknya. Udah deh, karena turbinnya muter, generatornya juga muter, jadi terproduksi dari listriknya. Yang contoh simpelnya kayak lagi kayu sepeda buat jalan, tapi bayangin aja yang kayu itu dorongan air. Gimana guys, kurang lebih udah mulai ngerti lah ya. Oh iya, fungsi utama dari PLTA Cirata ini tuh buat ngestabilin listrik Jawa, Bali, Madura. Jadi kalau lagi butuh suplai tambahan, nah PLTA Cirata ini nih yang bantuin. Jujur gue kaget dan lumayan bangga sih lihat Indonesia punya teknologi pembangkit listrik energi terbarukan yang sebesar ini. Lingkungan alamnya jadi lebih bersih dan gak banyak polusi udara. Kalian tahu gak sih? Indonesia ternyata punya pembangkit listrik bawah tanah pertama di Asia Tenggara. Dan siapa sangka ini ada di Pulau Jawa, letaknya di area Cirata, Purwakarta. Coba bayangin, kamu masuk ke sebuah terowongan di bawah tanah yang di dalamnya banyak sekali mesin turbin dan menghasilkan energi di masa depan. Hal ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mencapai ketahanan energi di masa yang akan datang. Nah, kalau kamu penasaran, bayangin aja nih, PLTA Cirata itu fungsinya kayak power bank buat sistem listrik kita. Saat siang hari, energi berlimpah yang berasal dari PLTA biasa maupun PLTS akan disimpan nih oleh Cirata dengan cara mindahin air ke waduk bagian atas. Sedangkan pada malam hari, saat kebutuhan listrik naik, airnya akan dialirin balik buat hasil listrik. Sehingga key pointnya adalah charge saat siang dan discharge saat malam. Jadi sistem listrik nasional kita nggak gampang drop atau blackout nih, sehingga bisa stabil terus walau bebannya naik turun. Nah, gimana nih energi muda? Udah nggak penasaran kan dengan PLTA Cirata? Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi. Dan hitungan saya tidak lama 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7 kita bisa swasembada energi. Dan salah satu nanti jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya. Dan listrik dari tenaga surya ya kuncinya adalah baterai. Dan hari ini kita saksikan, hari ini tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt. Kita butuh, kalau tidak salah para pakar laporan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 gigawatt. Berarti mungkin proyek ini harus dilipat gandakan. Mungkin. Oke, mantap sekali. Jadi di Waduk Cirata ini terdapat 2 pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya. Jadi 2 sistem kerja yang berbeda dengan tujuan yang sama-sama untuk pembangkit listrik. Baik, sahabat People News, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.